Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat ini saya juga menempatkan sebuah benda di mana di sini untuk pageran kayak gitu. Yeah. Pokoknya saya menempatkan sebuah benda di sini yang saya simpan di sini, dan sekarang mau kita ambil lagi karena ya kita kan sudah nggak di sini. Yeah. Saya kan sudah nggak di sini, jadi benda yang saya taruh di sini mau saya ambil dulu gitu. Yeah. Monggo. Al-Fatihah. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang tahu, ada yang bisa merasakan panjenengan bertiga, mustikanya saya taruh di mana? Nanti dulu, santai dulu, dirasakan dulu di mana kira-kira saya menempatkan pusakanya di tempat ini, laki-laki sama perempuan. Jadi banyak yang tidak tahu, tapi ini bukan main-main gitu, bukan main-main, karena memang energinya kuat. Dulu ya dengan izin Allah, walaupun hanya sebatas media, dulu ada orang Malaysia, dan ini tahu, yang menggunakan media ini, terus beliau itu tabrakan, alhamdulillah tidak apa-apa gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah diberikan keselamatan. Tapi ya bukan karena benda ini, karena kehendak Allah, karena izin Allah. Kalau bendanya hanya media saja, Yang sampai rasakan di mana? Monggo bertiga. Monggo. Ya, kalau Saman kakang aku sing kira-kira saja. Mbah Suroto, menurut hatinya. nah, menurut Mbah Suroto itu masuk dalam sini, Pak. Masuk di dalam sini. Yeah. Jadi itu menurut Mbah Suroto ketika memejamkan mata itu arahnya di dalam sini. Padahal kita tidak janjian ya. Yeah. Oke. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, mau diambil? Mau sampai ambil? Jadi kalau Abah mengizinkan ya bisa saya ambil, tidak apa-apa. Gimana? Monggo diambil. Silahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kenapa iya nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Walad-dallin fil ibadi amin. Gus Baron, monggo, nggak apa-apa kalau panjenengan juga mau ngambil, karena nggak cuma satu, ada hampir ada 5, nggak cuma satu. Jadi memang
dari dulu ketika saya sering berada di sini memang nggih. Nggih, ngapunten. Saya bukan di sini. Ini kalau menurut penglihatan batin saya, posisi barang ini ada di dalam bumi dengan kedalaman yang cukup dalam sekali. Dia ditarik ben keluar, ben nggak di dalam. Ya Allah, kalau rezeki saya di bumi munculkanlah. Nggih, insya Allah. Gitu. Nggih, insya Allah. Monggo. Siapa yang mau ngambil dulu? Diambil. Nanti kamu tak suruh ambil juga sana ya, nanti ya saya ambil sini, kamu ambil yang di sana. Monggo, Mbak. Dirasakan dulu, diradar dulu di mana letaknya, terus silahkan diambil. Assalamualaikum salam. Ini bukan tes-tesan ya, jadi ini juga sebagai penguat rasa. Memang tajribah itu penting sekali gitu. Tajribah itu penting sekali. Kalau asal melepen dulu. Enggak. Bismillah. Setelah Ki Suroto dan Gus Baron mengenang tempat ini, akhirnya Mbah Den menyuruh mempraktekkan keilmuannya Ki Suroto dan Gus Baron dengan menemukan atau menzohirkan sebuah benda pusaka. Seketika Ki Suroto dengan angkuhnya langsung mengiyakan, dan setelah ia melakukannya ternyata ia tidak mampu dan kesulitan dikarenakan ia masih mengedepankan nafsunya. Dan setelah dibantu Mbah Den, akhirnya Ki Suroto mampu menemukan sebuah sepasang benda pusaka. Sebuah mustika dari tanah, yaitu sepasang batu muntah besi. Tentunya kita berharap apa yang sudah didapatkan Ki Suroto bisa digunakan ke jalan yang baik. Mau diambil? Mau sampai ambil? Ji, kalau Abah mengizinkan ya bisa saya ambil, enggak apa-apa. Gimana? Monggo diambil. Silahkan. Kenapa orang lain menganggap tempat ini biasa-biasa saja? Ya karena memang nggak sefrekuensi gitu. Bahkan ada yang menganggap makam wali Allah, bahkan makam orang tuanya biasa-biasa saja, bahkan nggak bisa mencium wanginya. Ya karena memang nggak sefrekuensi, atau memang ya menghijab, membatasi itu gitu. Jadi memang ya sesuatu itu sesuai dengan dunianya, sesuai dengan keilmuannya gitu. Kalau nggak bukan dunianya ya nggak akan tahu gitu. Karena yang tahu sesuatu itu tentu sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan keilmuannya, seperti itu. Seperti halnya ketika mediatoran atau merasakan sesuatu itu kan butuh gemblengan, butuh pembelajaran, dan itu nggak butuh waktu sebentar, butuh waktu yang lama gitu. Kita perlu tirakat bertahun-tahun untuk itu gitu. Nggak semudah itu juga, nggak semuanya, walaupun sama-sama manusia, nggak semuanya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh yang lainnya, karena tergantung dari perasaannya itu sendiri gitu, kemana letaknya, seperti itu. Oke, ini Mbah Suroto sedang meditasi ya, kita tunggu dulu, tapi sebenarnya ini sudah dekat sih.
sudah dekat sama Mbah Suroto ini, sudah dekat sama beliau ini. Tapi wallahi ini bukan konten ya, maksudnya bukan saya tadi ya nggak mengarahkan beliau untuk kemana atau apa, itu enggak, jangan salah paham. Tapi Mbah Suroto demi Allah memang ya merasakan itu, karena memang insya Allah memang setiap benda itu ada energinya itu, dan Mbah Suroto sebenarnya sudah merasakan itu, tinggal sekarang beliau meyakini itu atau tidak gitu aja. Demi Allah yang beliau lakukan ya sesuai dengan frekuensinya gitu ya, memang di tempat itu gitu. Tinggal sekarang Mbah Suroto mau benar-benar yakin, aku yakin atau tidak gitu saja, sudah tinggal kemantapannya saja. Tapi benar banget gitu, benar banget gitu. Benar banget. Kalau beliau bilang sebelah sana, wallahi saya katakan zong, demi Allah saya nggak bohong, sana nggak ada itu, karena yang sana saya sama sekali nggak yang sebelah sana, karena sudah ada yang ada di situ, itu beda, dari golongan yang berbeda gitu. Nah, sebelah sana memang iya gitu, sebelah sana iya ya, tergantung beliau saja bersih hatinya, mantap atau tidaknya gitu, itu saja sih. Al-Fatihah. Ada banyak sekali di tempat ini, karena memang sengaja saya tempatkan di sini, karena memang supaya bisa menjadi poster juga begitu, jadi poster dari bendanya itu sendiri kayak gitu, karena memang sukanya di tempat-tempat yang seperti ini. Selain itu tempat sini bagus sekali sebenarnya kalau untuk tirakat, dan naudzubillahi min dzalik, bakal celaka kalau untuk maksiat. Semoga kita dijauhkan dari situ ya, termasuk mungkin saya dulu kenapa sampai di penjara ya, karena tempat ini dulu untuk seperti itu, untuk pertarungan dan sebagainya gitu. Seharusnya kan tidak boleh, tapi kalau untuk tadabbur alam, untuk explore itu tidak apa-apa, insya Allah. Kayak kita sekarang gini tidak apa-apa, yang penting ya jangan buat gelut-gelutan, itu aja ya. Ini kita sambil nunggu Mbah Suroto, karena ada yang bilang nggak mungkin Gus Samsudin berani masuk ke dalam gitu. Ada yang bilang seperti itu ke sini itu. Jadi ada yang bilang katanya saya nggak mungkin berani masuk ke situ ya. Itu kerjaan kita dari dulu di dalam, apalagi di atasnya itu. Di atasnya itu kan ada semacam kayak apa ya, kelelawar banyak kayak gitu. Apalagi di atas itu saya merasakan ada yang sebelah sini nih, dari dalam sini ini semacam ada apa ya, saya tadi ngelihat itu, jadi bentuknya itu seperti apa ya saya bilang ya, karena nggak ada contohnya sih, seperti kambing tapi punya sayap gitu loh di sini tadi itu. Yang jelas ya, jadikan ini sebuah hiburan, tapi yang memberikan sebuah edukasi gitu. Ini kita real ya guys, kita tunggu benar-benar Mbah To ini untuk beliau mengambil batu mustika gitu. Real. Alhamdulillah Mbah To sudah bisa merasakan itu. Tadi beliau menunjuk di sini terus masuk ke sini, itu real sekali, mengikuti hatinya lah, mengikuti rasanya. Hanya rasa itu penting sekali untuk selalu diasah itu.
kita tunggu dulu. Mbah To sedang berusaha untuk menenangkan batinnya, meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, sedang menyatu dengan meminta petunjuk dari alam semesta. Mungkin Gus Baron sambil mengheningkan cipta. Soalnya di sana nggak cuma satu, ada banyak, jadi siapa tahu, tapi insya Allah Gus Baron kan sakti ya, bisa lah ya. Al-Fatihah. Ya Allah di alam tanah. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. Sebenarnya cara yang paling mudah untuk kita bisa menarik benda pusaka, sebenarnya bahasanya bukan menarik ya, kalau saya itu, kita ini kan khalifah fi ardi. Jadi ketika kita itu berpuasa, itu semuanya takluk kepada kita, dan apa kebutuhan kita nanti akan diberikan. Apa yang menjadi kebutuhan kita itu nanti akan diberikan. Itu masuk juga dari alam. Nah, itu paling gampang sebenarnya dengan menggunakan surat Al-Ikhlas. Nah, tapi surat Al-Ikhlas itu ada gosamnya gitu, ada sumpahnya. Itu terutama ya istiqomah sholat malam, seperti yang saya amalkan itu, baca surat Al-Ikhlas 10, dekat kedua 20, salam dekat ketiga Al-Fatihah 30, terus 40 itu. Terus sampai setelah itu baca istighfar, la ilaha illallah, salawat nurida, surat Al-Ikhlas. Semalam dapat 1000 kali gitu. Kalau istiqomah nanti, karena saya dulu pernah dikasih jasa untuk menarik benda pusaka itu. Kan guru saya itu hanya mengambilkan tanahnya itu, beliau tanpa harus datang ke tempat itu bahkan membayangkan di mana tempat yang mau ditarik benda pusakanya itu, beliau bisa seperti itu. Atau datang ke tempatnya gitu, terus di tempat itu mengamalkan surat Al-Ikhlas itu, insya Allah apa yang di situ nanti dohir gitu. Yang penting ikhlas saja untuk mencari ridha Allah. Menyerang beliau sendiri, apalagi kalau hatinya belum bersih, bisa kesurupan gitu. Cara membersihkan hati itu ya dengan tadi itu as-sofa. Cara membersihkan hati itu dengan as-sofa. As-sofa itu maksudnya apa? Ya dengan dzikrul asma, dzikrul sifat, dzikrul dzat. Dzikrul asma itu disebut dengan ta'abbud. Dzikrul sifat itu disebut dengan taqarrub. Dzikrul dzat itu disebut dengan tazali. Jadi orang beribadah itu, berzikir itu juga ada 3 tahapannya. Ada tipe kuli, pekerja yang beribadah hanya karena pengen surga dan neraka, itu disebut dengan ta'abbud. Jadi ibadahnya itu semacam beban buat dia. Tapi ada juga yang taqarrub. Taqarrub itu bukan karena kuli, tapi karena niat ngabdi. Mungkin karena melihat Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi seperti jenengan mungkin ikut, orang yang ikut dengan saya ada yang karena kuli saya, Tito dan sebagainya, pekerja saya. Ada tipe orang yang karena melihat saya itu kaya, jadi ngabdi aja, yang penting ngabdi, nanti kali ya dicukupi karena saya kaya gitu. Tapi ada yang benar-benar cinta, itu namanya tazali. Bagaimana caranya? Ini kalau diamalkan 41 hari saja dengan benar-benar niat tazali tadi, benar-benar niat untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bangun malam. Setelah itu cukup dirasakan keluar masuknya nafas. Masuk nafas Allah, keluar nafas Allah, masuk nafas Allah.
Setiap keluar masuk nafas dizikirkan, melebu metu zikirnya Allah, 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 dirasakan tanpa meminta apapun. Itu minimal ya dapat 1000 kali, atau minimal ya setengah jam sampai 1 jam. Itu kalau benar-benar diamalkan, nanti akan ada rasa yang benar-benar berbeda. Benar-benar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ngapunten Pak. Piye to? Oh, paring penjelasan datang kula. Karena kula tasik kirang istiqomah, kula kapure istiqomah renteng mriki, muga mboten gampang kula niku beto barang niku Pak. Karena bener-bener kula niki dados tiyang sing sampun nglampahne kesaenan. Jadi kula niku asal pituduh kula kabeh mendhet kuncine dateng panjenengan. Terus cara wong Jawa niku kula niki kudu oleh utusan sing panjenengan, kula nglampahne wirid wonten mriki riyen Bah. Tegese kula tirasa tasik dereng saged beto keranten mengkelek kula langsung beto sukane kula salah gunakne ngaten Bah. Dipun Bah atus ngaten niku Bah. Nggih. Nggih. Sukane datang kula, tapi perjalanan kula niku kedah bener-bener ngelampahi tentang kesaenan Bah, keistiqomahan Bah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan, iya kan. Saya sepindah dengan rasanya sampun sae, jadi rasanya sudah bisa merasakan getaran atau sudah bisa, itu hanya bisa dilakukan ketika seseorang itu ngeposnya rasa. Jadi poso itu ngeposnya rasa. Jadi yang paham seperti ini tentang getaran itu, energi itu, hanya seseorang yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Nanti karepe rasa kali rasane karep niku sudah bisa membedakan. Ini bukan konten loh ya, maksudku ini bicara tentang hati ke hati saja. Sebenarnya entah apapun itu yang jenengan tadi lakukan, sampaikan, sebenarnya kalau saya menunjuk ke sana, wallahi saya katakan bohong, nggak ada. Karena memang sebelah sini saya nggak menempatkan sesuatu sama sekali. Kalau sebelah sana itu ada 3. Itu ada 3, dan ketika jenengan ke sana atau feelingnya ke sana, getarannya ke sana, itu sudah tepat sekali gitu. Sudah tepat sekali. Ya mungkin panjenengan bisa lebih istiqomah lagi lah gitu. Lebih istiqomah lagi. Dan dawuh kados ngaten niku datang kula. Iya, nanti saya pengen panjenengan di sini, tapi sehari itu membaca surat Yasin 41 kali di sini. Ini bukan konten beneran gitu. Tapi untuk benda itu kan sebenarnya ya di bawah kita. Jadi kita ini kan khalifahnya gitu, kayak gitu-gitu. Itu yang penting kita itu benar-benar takut kepada Allah. Semua yang ada di alam semesta ini ya akan takut, akan tunduk kepada kita, kayak gitu. Nggih sakit mbami kalau paksa niku jane sakit, tapi dampak efeknya niku boten sekeco mriki teng awak kula Pak. Lah mengke lek kula memaksa lagi malah boten karu-karuan kula mengke. Lampah kula. Tapi sesuai tujuan saking awal mawon kula tak ngelakoni kesaenan, tak belajar kesaenan mawon kalih panjenengan nggih. Panjenengan sukane kuncine mawon, kula siap ngelampahi Pak. Gitu, diamalkan nanti surat Al-Ikhlas. Dan
buat saya benda pusaka yang dari alam berupa batu itu sangat luar biasa sekali, karena batu itu juga sebagai media untuk menghilangkan energi-energi negatif yang ada di dalam diri kita. Begitu, batu itu begitu sangat luar biasa sekali energinya, terutama yang dari alam, yang dari gua ini gitu. Dan di sini banyak batu-batu yang sudah menjadi mustika begitu, yang ada di tempat ini begitu, yang sudah mengkristal dan menyerap energi alam, itu sangat bagus sekali. Saya pengen panjenengan sekali lagi nggak usah mikirin tentang ini direkam atau konten atau apa begitu, sampai lakukan lagi. Walaupun nggak kelihatan dari sini, itu sebenarnya sudah di atasnya jenengan, sudah zahir, serius, sudah zahir. Jadi coba sini tangannya, terpejam matanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latiful khabir, Allahu latiful khabir. Aji ku sabening jagat ketukulo sutaning jagat kelambiku untuk semua sapuku seserana pakuatanku bener otatku kalpelang sesuai wajah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Sakulani ya kutubarubani ya Huwasa Somadani ya Mahmud Subhani ya Muhyiddin Aba Muhammad Syahidina Syahambul Qadir Jalani. Bismillahirrahmanirrahim. Dirasakan mawon. Cuman kembali ke tempatnya saya tadi, mencari. Hidupkan lampunya. Tetap dalam hati baca zikir Allah, Allah, Allah itu.
Bah, saya dipermainkan, Bah. Depan mata ketika saya itu mengambilnya, malah dia tuh Lari. lari, Bah. Ya Allah, saya tuh wah, hampir amarah saya, maksudnya Semarah. Ya gue sing larayang ya. hampir saya tuh bener-bener hawa nafsu saya tuh wes, Yang muncul. iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampean tahu ini namanya apa? Sampean rasain dulu energinya gimana? Kayaknya kok seperti badar besi juga tuh, Bah, ini, Pak. Iya. Jadi bukan main-main toh, bukan dolanan gitu. Jadi ada sesuatu di alam ini yang umurnya sudah ratusan tahun dan itu mengkristal, baik apapun lah itu, menyerap energi alam. Seperti halnya tanah, yang tempat, batu dan sebagainya, itu ketika sudah lama dan menyerap energi di situ, itu nanti ada sebuah mustikanya di situ, termasuk yang saat ini jenengan pegang. Ini namanya kalau besi. Kalau besi, Ya, itu akhirnya ditembak berkali-kali itu. Tapi saya jamin kalau dari saya itu ya hanya untuk malah bisa meredam gitu. Tuh, Mas. terus lajeng niki sampun kula keton niki pripun, Bah? Ya dipegang aja. Dipegang aja. Dipegang aja. Yang penting kan sudah berhasil. Ya memang harus sering-sering dipraktekkan gitu. Kayaknya saya senang kalau santri itu ada yang praktek, itu saya senang. Nggih. Karena biar tambah lebih yakin lagi. Nggih. Biar lebih yakin lagi, intinya seperti itu. Ya alhamdulillah, nggak cuma satu, banyak batu-batu mustika di tempat ini, banyak sekali. Dan energinya sangat baik sekali, energinya sangat baik sekali. Alhamdulillah. Apa kalau masih banyak itu, apa mungkin Gus Baron biar dia tuh punya pegangan ngambil Mbah Suroto lagi? Sudah cukup aja dengan capek nanti. Alahan. Nggih, namung pesenku to ya arep pipi sampean kan ya dulur kulanan. Aja nggo gelutan. Kok nglawan aku. Pesenku ya aja mbok nggih brangasan kaya sing biyen. Dadi nekmu saiki belajar Ini apik tak pegang dulu aja. kan yo iman-iman ngono lho tau maksudku to. Ya ora kok aku Wis. sih curiga karo sampean ora. Cuma kan Ya udah tak pegang aja dulu. sampean dulur kulanan kan aku ra lilo nek sampean nggih. Ini yang muntah tanah, ini yang muntah besi. Jadi ini yang dari anasir tanah. Coba lebih mendekat biar penonton paham. Ini yang muntah tanah. Ini yang dari mustika yang dari tanah. Nah, ini yang muntah besi. Ini batu. Bisa dites ya nanti ya. Dibawa ke laboratorium. Iya. Dites ya di tukang batu ya. Nanti sampean bawa ya. Ini batu, tapi kalau dikeliatin di besi sembrani itu, insya Allah kalau yang ini lengket. Gitu. Namanya muntah besi ini. Muntah besi. Ini. Nanti dipraktekkan tapi di belakang layar ya. Nggih. Serius, nggak bercanda. Nggak bercanda. Nanti ini
Cara pembangkitannya, penjelasannya dengan syahadat besi. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna haditsi wa inna bosi hayyun bosi maut. Ini aja saya pegang begini kerasa hangat tak? Kerasa hangat ini. Ini energinya insyaallah. Ya ini tapi hanya media saja ya. Nggih, Pak. Ini ada yang pernah pegang kayak gini dengan izin Allah, yang beliau sendiri yang cerita itu alhamdulillah dikasih keselamatan sama Allah. Ini bukan untuk atraksi, bukan untuk kesombongan ya, semuanya mintanya kepada Allah. Ini hanya sarana saja, tapi alam itu sudah menyediakan semuanya untuk diri kita. Ini misalkan yang megang bukan Abah atau bukan saya yang mendapat petunjuk, mendapat amanah tuh bisa dicoba ke orang lain tuh kuat ndaknya tuh bisa Pak ya? Ya sebenarnya sih bukan untuk coba-coba. Kalau orang lain yang mau memiliki nggak apa-apa, nanti intinya untuk sarana saja. Seperti yang saya pernah ceritakan, saya kasihkan ke orang Malaysia itu, saudara saya itu. Ada kok di YouTube itu yang beliau dengan izin Allah ketika itu kecelakaan dilindungi oleh Allah itu. Ya dengan sarana. Tapi ingat ya, bukan benda ini yang menyelamatkan, tapi Allah gitu. Tapi sarananya gitu. Kalau umpamanya kita jalan pakai sandal, itu kan ikhtiar sarananya. Nah, ketika ada beling atau paku, alhamdulillah nancapnya cuma ke sepatunya atau ke sandalnya, nggak sampai ke kulitnya. Tapi bukan berarti kalau kamu itu pakai sandal terus kamu itu ngejek-ngejek paku, nanti sekali dua kali mungkin belingnya nggak kena, tapi lama-lama ya jebol ya kena juga gitu. Itu nggak tahu apesnya kita gitu. Itu kadang orang nggak paham, itu kan hanya sarana saja, tapi hangat. Oke, insyaallah. Ini saya aja yang megang ya. Kamu ndak usah dulu ya. Yang penting untuk tetesannya untuk sekarang jenengan, karena di dalam gua itu banyak mustika gini teman-teman di sini. Niku begitu kalau parah nih cahayanya hilang Pak. Ternyata pindah tempat ketika tak ambil dengan saya tuh tidak tenang, saya tuh tidak menyebut Allah kayak gitu, coba ndak nyebut malah hilang. Ini nanti buat pembuktian aja, nanti dibawa ke lab dibuktikan apakah ini batu apa bukan gitu. Itu nggak apa-apa nanti. Ya, alhamdulillah untuk Mbak Suroto. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, walaupun dengan susah payah akhirnya bisa. Nah, sekarang saya bukan ngetes, tapi saya tanya dulu, mau apa enggak untuk purun Pak. Purun. Tadi ragu-ragu gitu. Dia lihat Ki Surata dulu baru mau. Tadi itu masih ragu. Padahal saktinya luar biasa. Memang saya saja tadi hampir hawa nafsu saya itu Hampir kepancing. Mancingnya gimana? Nah, saat cari itu Lari-lari. iya lari-lari. Nah, pada akhirnya saya tuh hampir mengeluarkan hawa nafsu amarah. Marahi piye maksudnya? Suaraku. Bukan. Oh, saya kira apa yang ngetes aku. Jadi itulah Pak, dengan perjalanan saya yang dulu itu tidak ada yang sempat seudan sama saya enggak, ini apa ini ngetes saya ini gitu. sedikit Pak, jujur. Aku wis berasa ini pasti anak ini seudan sama saya ini pas. Saya enggak berani bohong, Papa karena iki saya